Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita salat tarawih seperti mana biasa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita yang perkara-perkara yang membatalkan puasa secara syariat. Jadi belum tuntas, kita ini malam kita tambah lagi, ada hal-hal yang perlu kita bahas. Jadi seperti mana biasa kita santai. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan cahaya-cahaya ketakwaan ini tetap bersama kita. Amin. Semangat. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, yang membatalkan puasa yang berikutnya, yang lalu kita sudah bahas muntah al-kai dengan sengaja. Jadi pada malam hari ini adalah berhubungannya suami istri di siang hari. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, Ukhilla lakumul layla siyami ra'fasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Di 187 Allah berfirman bahwa dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan Ramadan apabila kalian ingin berhubungan dengan istri-istri kalian, dibolehkan. Jadi sebelum kita bahas yang membatalkan puasa berhubungan dengan istri di siang hari, sebenarnya Al-Baqarah 183 yang biasa kita dengar, sering kita dengar, kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu paket puasanya belum seperti puasa yang kita jalankan saat ini. Bagaimana modelnya puasa ketika itu? Di surat Al-Baqarah 183 modelnya puasa itu, kita tetap berpuasa selama 30 hari, tetapi apabila ada yang ketiduran ketika berbuka puasa, ketika maghrib dia ketiduran, ketika dia bangun maghrib sudah selesai, maka tidak dibolehkan dia makan, tidak dibolehkan dia berbuka karena waktunya sudah lewat. Itu cara puasa yang pertama. Sehingga dia harus wishal. Wishal ini dia sambung sampai besok. Jadi sudah berpuasa 12 jam, tambah lagi 12 jam, jadi sudah 24 jam berpuasa. Itu cara sahabat berpuasa dengan Nabi. Jadi jangan coba-coba kalau sudah jam 4, jam 5 tidur, bisa-bisa lewat, fatal. Nah, apalagi kalau tidur habis asar, mungkin sudah pernah kita bahas ya, tidur yang tidak boleh. Itu disebut dengan ailullah. Ailullah itu artinya penyakit. Yang kedua, apabila ingin berhubungan dengan istri, di surat Al-Baqarah 183, model puasa yang pertama yang kita kerjakan, boleh suami berhubungan dengan istri di malam hari, tapi dengan catatan belum salat isya. Jadi saya ringkas, saya tidak bahas semua dalil-dalilnya. Tapi belum salat isya. Kalau sudah salat isya, tidak boleh berhubungan suami istri. Ini model puasa pertama. Sehingga terjadi kepada dua sahabat. Yang pertama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab dia pulang ke rumah mau berhubungan dengan istrinya, namanya kita manusiawi, fitrah. Apa istrinya bilang? Wahai suamiku, saya sudah salat isya. Jadi kalau sudah salat isya tidak boleh berhubungan. Ya namanya Umar bin Khattab manusia biasa, terjadilah hubungan itu. Terjadi. Akhirnya karena namanya sudah tidak tahan, Umar bin Khattab berhubungan dengan istrinya pada waktu selesai maghrib, tapi sudah salat isya pada waktu isya. Begini juga ini sahabat yang satu, karena dia tertidur ketika istrinya mempersiapkan buka puasa, dia tertidur, akhirnya lewat, dia tambah puasa 12 jam lagi sampai besok. Ketika dia kerja di pasar dagang, tiba-tiba tabanting. Kalau bahasa kita tabanting, cakap. Kenapa loyo? Karena tidak sempat buka, tidak sempat sahur. Itu cara puasa dulu, Pak. Andai kata itu terjadi, tidak ada yang puasa sahabat ini, lantas sama kita berpuasa. Iya, sedangkan model 12 jam ini saja, setengah mati. Misterius kaki banyak kan?
tanpa kepala. Jadi bayangkan, ketika terjadi satu sahabat yang tadi karena ketiduran dia lagi puasa, siang jatuh terkapar. Maka dua-dua sahabat ini datang kepada Nabi. Jadi saya ringkaskan. Datang kepada Nabi, Umar bilang, ya Rasul, saya sudah bersalah. Ini hebatnya orang di zaman Nabi. Kalau dia melakukan kesalahan, orang yang datang sama hukum, tidak perlu hukum yang mencari. Itulah hebatnya orang di zaman Nabi. Ya Nabi, saya sudah buat salah. Saya berhubungan dengan Umar bin Khattab. Saya berhubungan, ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Mubasyirin asyara, mubasyirin bil jannah, masih hidup. Umar, kau masuk surga. Bayangkan masih buat salah. Ya Rasul, saya tidak tahan nafsu. Saya berhubungan dengan istri saya tadi malam, dia sudah salah kisah. Kan aturannya kalau sudah salah kisah tidak boleh berhubungan. Jadi saya minta hukuman. Satu sahabat lagi datang, ya Rasul, saya juga. Karena saya ketiduran, saya lanjut puasa, terkapar saya, terbanting saya dari siang. Saya minta hukuman. Apa? Kenapa saya tertidur ketika buka puasa? Maka turunlah ayat yang menyempurnakan 187. Jadi 183 sebenarnya kalau secara ilmu tafsir itu puasanya sudah terhapus tata caranya. Maka dijelaskan dalam Al-Quran dibolehkan malam hari sepanjang malam walaupun istrimu sudah salah kisah, boleh berhubungan, yang penting belum terbit fajar sadiq. Jadi makanya dulu tidak heran karena isanya di zaman Nabi bukan seperti isya kita jam 8. Isya di zaman Nabi itu kurang lebih jam 10 sampai jam 11. Karena semua orang di zaman Nabi apabila sudah salah isya tidak ada lagi silaturahmi, tidak ada lagi jalan-jalan kemana-mana, langsung tidur karena persiapan jam 2 bangun untuk salat qiyamul lail. Itu orang di zaman Nabi. Jadi tidak bisa lagi bicara-bicara. Kalau kita sekarang kan biar sudah tidak datang, anak-anak kita mobil legend apa sampai 3 malam, itulah huru-haranya kita. Pas azan subuh baru mengantuk. Jadi setelah turun ini kisah Al-Umar ini maka dihapus. Jadi kita boleh berhubungan malam hari. Jadi seandainya tidak ada kejadian Umar dengan satu sahabat ini agak sulit kita. Jadi kalau kita ketiduran juga buka puasa masih boleh kita buka. Jadi 183 itu puasanya puasa begini. Yang 183 itu puasanya begitu, luar biasa susahnya. Turun ayat 187 maka boleh kita. Makanya di zaman Nabi banyak orang yang tidak banyak hukum, Pak. Habis salat maghrib dia berhubungan dengan istrinya. Jadi jangan bilang taruh begini, jelas tidak sempat karena taruhnya Nabi kan jam 10 jam 11. Jadi habis maghrib langsung berhubungan dengan istrinya. Karena yang ditakuti kalau sudah salah kisah tidak boleh berhubungan. Begitu. Setelah turun ayat 187 bebas. Maka kita di siang hari diharamkan untuk berhubungan kecuali di malam hari. Persoalannya, ketika terjadi hubungan di siang hari, maka selain itu dosa besar. Jadi jangan sampai terjadi. Ini yang agak repot kalau pengantin baru dia kawin nanti bulan Sya'ban atau bulan Rajab. Ya, makanya dilewatkan kawin nanti Syawal. Karena kalau kawin bulan Rajab atau Sya'ban agak sulit itu, Pak. Ya namanya pengantin baru, godaannya mana, strongnya masih kencang. Makanya Nabi anjurkan kalau ada yang kawin bulan Syawal. Nabi itu nikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Kenapa? Sudah agak lewat. Karena kalau di bulan Sya'ban agak setengah mati. Ya mungkin kalau orang-orang tua yang sudah 60-70 tahun kawin, strongnya masih bisa ditahan, ya Pak ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau yang masih 20-30 agak susah. Jadi kasih lewat Ramadan baru kawin. Kalau terjadi hubungan ini dosa besar. Apa hukumannya? Tentunya ada hukumannya. Hukumannya berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut harus puasa. Jadi jangan sampai, Pak, agar repot 1 bulan saja setengah mati. Hitung hari kita kapan sudah. Ya? Karena kita orang puasa ini yang kita tunggu pahala, yang kita tunggu surga, yang kita tunggu azan maghrib, kan begitu. Ini ditunggu azan maghrib kapan? Apalagi 2 bulan berturut-turut. Ini hukuman bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari. Hukumannya 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus. Kalau dia sudah puasa selama 59 hari, tiba-tiba jatuh sakit, batal itu 1 hari, diulang dari awal.
Kemudian ada yang lain, yaitu 60 orang miskin diberi makan. Tapi ini Imam Syafi'i tidak terlalu pakai. Nanti orang kaya seenaknya. Ya kan? Sudah saya berhubungan saja sama istri saya. Berapa 60 orang miskin? 30.000 satu dos, kali 60, 1.800.000, anak kasih yukul. Yang penting ada berhubungan. Di mazhab Imam Syafi'i diberatkan adalah 2 bulan berturut-turut karena hukum jangan sampai kita permainkan. Karena ini terjadi di zaman Nabi, berhubungan di siang hari. Arab Badui ini kan kalau kita orang-orang terlari, memang agak tumpul-tumpul sedikit. Dia berhubungan dengan istrinya, tapi karena di zaman Nabi orang taat hukum, dia datang sama Nabi, anak tadi malam, tadi siang berhubungan dengan anaknya hari, apa anaknya hubungan? Jadi kasih tahu kalau begitu ente puasa, bagaimana? Nama puasa 2 bulan, sedangkan ini 1 bulan setengah mati saya melanggar. Tapi senyum juga kalau begitu ente kasih yukul orang 60 orang. Bagaimana mau kasih yukul 60 orang sedangkan anak itu miskin, tidak mampu. Nabi ambil ke dapur, ambil kurma 1 gantang, Nabi kasih ini ente sedekahkan sama orang miskin di kampung. Nabi, orang yang paling miskin di kampung saya adalah anak. Jadi kalau begitu Nabi sempat senyum, ente bawa untuk ente. Karena Nabi sudah tahu EQ-nya orang Badui sudah begitu. Nabi tidak bisa paksakan. Itu yang datang kencing di masjid, Nabi Umar bin Khattab menghantam, ya ente satu. Karena orang Badui, Nabi bilang ambil air satu ember, ente siram. Karena Nabi bukan pakai teher, pakai pasir, jadi tinggal disiram. Nabi tidak marah, karena orang Badui itu EQ-nya agak di bawah sedikit. Jadi kita menghadapi orang-orang yang agak bodoh, jangan kasar, jangan keras, karena belum tentu dia paham sama agama. Nah, baik orang-orang yang paham. Jadi Nabi sempat senyum. Jadi sehingga Imam Syafi'i mengatakan 2 bulan berturut-turut itu hukuman. Agak sulit Pak ya, jadi jangan sampai lah berhubungan. Persoalannya secara hukum, secara fikih, bagaimana kalau istri dipaksa? Ya kan? Sebenarnya persoalannya ini banyak. Bagaimana kalau istri dipaksa? Suaminya syahwatnya naik, tiba-tiba istrinya sudah nasihatkan, Pak, sadar iling Pak, kita lagi puasa ini. Tapi karena syahwatnya sudah membara, terpaksa dia tarik istrinya, dia berhubungan dengan istrinya. Bagaimana persoalan begini? Maka 4 mazhab sepakat, semua ulama sepakat, semua mazhab Jahiliyah sepakat bahwa kalau istri dipaksa, istri tetap batal puasanya, tetapi dia tidak ada hukuman 2 bulan berturut-turut. Dia hanya mengganti mi ayyamin ukhar 1 hari saja, sebagaimana hari yang dia dipaksa nanti di luar bulan Ramadan. Jadi kalau ada istri dipaksa, dia sudah nasihati, dia sudah beritahu, tapi tetap dipaksa sama suaminya, maka dia tidak mengganti 2 bulan, 1 hari saja. Tapi jangan nanti perempuan juga alasan, saya dipaksa padahal mau juga. Nah, jadi itu hatinya yang ibu-ibu, hatilah Allah yang lebih tahu hatinya, ya kan begitu. Karena ini barang yang dipaksa, kalau sudah berhubungan sudah hilang paksaan, begitu Pak Irfan ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai. Kemudian terakhir, tidur siang, tiba-tiba mimpi keluar sperma. Maaf, kalau hukum memang kita agak jorok, tapi harus supaya kita bekerja. Tidur siang, keluar sperma. Apakah batal puasanya? Baik laki-laki atau perempuan? Tidak batal. Jadi tidur siang, sperma keluar, tidak batal puasa. Jadi itu kias, jelas Nabi sampaikan kalau tidur tidak batal puasa, itu sama dengan saka Allah, itu rezeki dari Allah, kasih rezeki sama ente. Jadi bagaimana kalau suami istri berhubungan? Dia berhubungan tidak keluar sperma, tidak keluar cairan, hanya bersentuhan, batal tetap puasa. Karena disengaja keluar atau tidak cairan, puasa tetap batal. Beda kalau mimpi, keluar atau tidak, tetap puasa dilanjutkan. Dia hanya berkewajiban untuk mandi besar, baru lanjutkan puasa. Jangan dibatalkan puasa. Nah, kemudian mengeluarkan sperma dengan cara sengaja sama hukumannya, batal puasa. Ya, kalau apa istilahnya menstruasi, onani, itu sama. Atau menghayal, ada hari yang lewat yang dihayalkan lebih sampai sperma keluar, itu membatalkan puasa. Jadi kira-kira demikian.
Nanti kita sambung lagi di babak berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa paham. Kalau ada masalah silahkan, saya ada waktu 3-4 menit. Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya?